Kalau waktu itu alhamdulillah kita masih ketemu sama memang orang-orang yang sangat tekun belajar. Iya. Di mana-mana masih suasana belajar. Sampai di luar waktu program istimai pun masih belajar, itu kita ketemu. Sampai selesai malam masih belajar di depan asrama, di makam kiai dan sebagainya, masih kita jumpai juga. Maktabatuna Temboro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Maktabatuna, kembali lagi bersama saya di podcast Maktabatuna. Kali ini kita sudah bersama Ustadz Sepuh. Beliau merupakan salah satu Ustadz senior kita. Beliau adalah Ustadz Syafiq. Nah, di segmen kali ini kita mau tanya-tanya sedikit sama beliau mengenai salah satunya, yaitu mengenai pondok pesantren di zaman dulu hingga bisa menjadi pondok yang sebesar ini. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Ya, alhamdulillah. Saya juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mengenai apa yang disampaikan Ustadz Anugrah ini, yang pertama, saya sebenarnya bukan Ustadz yang paling senior sebenarnya, karena yang lebih senior dari saya ini sementara masih banyak sekali. Masya Allah. Dan tapi kalau dibandingkan dengan teman-teman Ustadz yang memang baru akhir-akhir ini lulus dan sebagainya, memang saya senior. Tetapi di atas kami, senior-senior kami yang membimbing kami hingga hari ini masih, alhamdulillah masih banyak. Dan semoga beliau-beliau semua panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa diberi kesempatan untuk berkhidmat di dalam pondok ini yang lebih lama lagi, insya Allah. Ini saya bingung mau mulai dari mana. Mungkin saya mau mulai bertanya dari kapan sih Ustadz, kalau boleh tahu, pertama kali Ustadz mondok di pesantren Al-Fatah ini? Saya mulai mondok di sini setelah saya lulus SD di kampung kami. Kemudian ke sini, kalau saya tidak salah, Juni tahun 1996. Tahun 1996. Ya. Insyaallah saya belum lahir itu. Ya. Itu waktu itu mungkin 1 bulan atau 2 bulan setelah wafatnya Romo Yai Mahmud. Dan saya juga nggak jumpa dengan beliau. Tapi waktu itu memang belum lama beliau wafat, dan itu mungkin seperti peralihan pengasuh dari Romo Kiai Mahmud ke Romo Yai Uzairon. Berarti jenengan nggak sempat ketemu dengan Romo Yai Mahmud? Saya tidak sempat. Jadi kami teman sekelas itu, ada sebagian teman di kelas itu sebagian jumpa, sebagian tidak, dan saya ini termasuk yang tidak jumpa. Sebelumnya Ustadz, sebelum masuk ke pondok pesantren Al-Fatah ini, sebelumnya udah kenal sama Al-Fatah atau belum sama sekali? Saya sebelumnya belum pernah ke Al-Fatah. Kalau ke Temboro pernah, tapi mungkin lewat atau apa, mungkin ya pernah. Tetapi karena kampung saya tidak jauh dari Temboro, nama Al-Fatah, nama Temboro, nama Romo Kiai Mahmud itu sudah sangat masyhur, sangat masyhur di tempat kami. Apalagi di kampung kami ada juga pondok pesantren yang pengasuhnya ini masih keluarga ataupun lebih tepatnya sepupu daripada Romo Yai Uzairon. Jadi istilahnya tidak asing lah di tempat kami, di kampung kami, dengan nama Romo Yai Mahmud, dengan Romo Yai Uzairon, dengan nama Al-Fatah ini tidak asing. Dan bahkan di tempat kami, tetangga-tetangga kami banyak juga yang sekolah di sini. Ada yang SMP di sini, ada yang PGA di sini, dan seterusnya. Banyak sekali. Hingga hari ini yang masih ada juga banyak yang pernah belajar di sini. Jadi tidak asing lah gitu. Tahun 96 baru saya ke sini. Kurang lebihnya seperti itu. Bisa diceritakan sedikit mengenai Temboro atau pesantren Al-Fatah di zaman dulu? Kalau tempat yang setahu kami masuk MTS di sini
itu memang santrinya belum banyak ya. Iya. Jadi kamar ya hanya kamar, tidak dipakai kelas. Kelas ya kelas, tapi tidak dipakai kamar. Jadi dan santri waktu itu kalau di kelas itu masih duduk di kursi ya. Seperti sekolah-sekolah negeri di zaman sekarang masih duduk di kursi. Kemudian kami termasuk anak formal juga pakai seragam formal sebagaimana sekolah di luar, pakai seragam pramuka, masih pakai sepatu dan seterusnya seperti itu. Tapi pelajaran diniyah ya sebagaimana sekarang sudah ada juga. Jadi untuk kurikulum, waktu itu saya ketemu dengan kurikulum waktu itu 3 hari formal, 3 hari diniyah. Jadi jam 7 kurang 10 itu masuk sampai jam 12. Istirahat jam 9 sampai setengah 10. Setelah istirahat setengah jam, kemudian masuk kelas lagi sampai zuhur. Berarti sekolahnya hanya sampai zuhur tadi? Sampai zuhur. 3 hari full dari pagi sampai siang. Hari Sabtu, Ahad, Senin itu formal. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis itu diniyah. Berarti dipisah ya? Dipisah. Maksudnya nggak seperti yang sekarang kan satu hari itu ya formalnya ya juga diniyahnya. Untuk cerita dari kakak-kakak kelas kami yang tahun ajaran sebelumnya, pas kakak kelas kami jarak setahun di atasnya, itu beliau itu ketemu yang kurikulum dicampur. Jadi antara diniyah sama formal itu dicampur. Misalnya setelah pelajaran matematika, guru matematika keluar, habis itu masuklah guru sorob. Masya Allah. Nanti setelah pelajaran hadis masuk pelajaran biologi misalnya, IPA dan sebagainya. Jadi masih campur. Kalau zaman saya sudah 3 hari 3 hari. Kemudian sampai beberapa tahun berjalan, baru nanti tepatnya saya lupa waktu itu, baru nanti diadakan sistem ngajinya sampai setengah 10 aja. Habis itu nanti dilanjut lagi pada zuhur. Jadi ketika kami ngaji atau masuk kelas dari pagi sampai zuhur itu, setelah sholat zuhur, taklim kamar, kemudian khidmat siang, setelah itu istirahat, sampai asar. Kurang lebihnya seperti itu program waktu itu. Ngaji sorenya zaman dulu tuh udah kalau ngaji sore zaman saya sudah ada, zaman sebelum saya sudah ada, yaitu waktunya ba'da asar. Ba'da asar. Berarti setelah sholat asar berjamaah itu langsung dilanjutkan. Seperti sekarang sepertinya tidak ada perubahan kecuali pernah sebentar. Zaman Pak Yauzeron pernah dipindah pada maghrib, berjalan beberapa saat itu. Menurut sudut pandang Ustadz nih mengenai santri zaman, perbedaan santri zaman dulu dan zaman sekarang itu seperti apa, Ustaz? Terkhusus kepada pendidikan ini. Kalau pertama, kalau sederhananya, karena waktu itu santri belum terlalu banyak ya. Kami setidaknya hampir separuh lebih dari pondok itu, atau separuh dari seluruh jumlah santri kita saling kenal. Saling kenal. Ada kalanya kenal namanya, kenal daerahnya. Ada kalanya nggak kenal namanya tapi hafal ini dari daerah mana begitu. Mungkin karena dulu santrinya belum terlalu banyak. Terlalu banyak. Kan asramanya hanya beberapa aja di pusat itu. Kemudian kalau dari segi pelajaran, alhamdulillah ya setiap zaman dulu zaman sekarang ada kelebihan dan kekurangan. Zaman sekarang pun ada kelebihan dan kekurangan juga. Kalau waktu itu alhamdulillah kita masih ketemu sama memang orang-orang yang sangat tekun belajar. Di mana-mana masih suasana belajar. Sampai di luar waktu program istimai pun masih belajar, itu kita ketemu. Sampai selesai malam masih belajar di depan asrama, di makam kiai dan sebagainya, masih kita jumpai juga. Kemudian kalau penataan pelajaran dan seterusnya mungkin sekarang lebih rapi lah ya. Lebih rapi, lebih bagus. Target-target pelajarannya juga masih bagus. Fasilitas terutama sekarang ini sudah sangat bagus sekali dibandingkan dulu. Dulu kita itu imtihan aja itu soalnya itu masih tulisan tangan. Masih tulisan tangan, belum ada ketik komputer, atau mungkin memang belum ada atau belum punya komputer waktu itu.
masih sangat sederhana. Tapi waktunya sudah ditentukan, maksudnya kalau imtihan tanggal sekian. Waktunya sudah ditentukan. Cuman yang beda nggak seperti sekarang kan ada kertas dibagikan gitu. Ya. Itu kertasnya dibagikan juga. Cuma saja belum ketik komputer. Masih tulisan tangan ustadznya itu. Ada ustadz yang tulisannya bagus, itu nanti ditugaskan oleh kantor untuk nulis soal. Soalnya pun tidak sebanyak seperti sekarang, kadang 10, mungkin paling banyak 15 saja. Dan semuanya esai atau tidak pilihan ganda. Kurang lebih seperti itu yang saya alami. Mengenai fasilitas juga kan, diantaranya juga perpustakaan, ya kan? Apakah dulu itu sudah ada perpustakaan seperti yang sekarang ini? Ya, waktu itu sudah ada perpustakaan, seingat saya. Walaupun sangat sederhana, itu miliknya sanawiyah atau aliyah gitu. Jadi saya juga beberapa kali, saya senang sekali meluangkan waktu baca-baca di perpustakaan. Kalau saya tidak salah waktu itu di kelas di madrasah aliyah. Itu kalau sekarang itu di asrama Syarif Hidayatullah. Syarif itu pusat itu. Di pusat. Memang pondoknya hanya pusat waktu itu. Ya isinya buku-buku umum. Buku-buku umum, mungkin bacaan-bacaan ini. Bangsa kitab atau bacaan-bacaan yang semacam terjemah-terjemah diniyah, pelajaran itu belum ada. Ya buku-buku umum, ada fiksi, ada sejarah, ininya umum. Belum ada yang buku-buku agama, apalagi kitab. Karena itu milik sekolahan materi. Ada nggak pesan untuk teman-teman santri ini atau sahabat Maktabatuna mengenai literasi mungkin atau yang berhubungan sama itu? Ya, tapi kalau saya melihat sekarang ini memang peningkatannya sudah sangat luar biasa ya. Dengan adanya majalah, zaman dulu juga belum ada. Mading pun waktu itu masih, saya lupa itu pertama kali ada itu kapan saya lupa. Intinya awal-awal itu seperti belum ada gitu. Kemudian akhir-akhir ini kita melihat teman-teman santri, ustadz sudah mulai bikin tulisan-tulisan yang baik sekali. Ini kita apresiasi, kita semangati lagi, kita tingkatkan. Yang mana ini termasuk pilar-pilarnya ini. Makanya kalau seperti yang saya sampaikan di awal tadi, termasuk sekarang ini yang paling harus disyukuri adalah fasilitas. Betul. Zaman dulu begitu sangat minim fasilitas, baik fasilitas perkhidmatan, fasilitas madrasah, fasilitas pondok secara umum sangat minim. Toh begitu pondok masih bisa berjalan dengan baik dan alhamdulillah bisa meningkat. Nah, sekarang ini fasilitas sudah semakin banyak, komputer banyak. Kemudian buku-buku untuk jadikan referensi juga sudah tersedia di mana-mana. Nah, maka bagaimana teman-teman adik-adik santri yang sekarang ini tambah sungguh-sungguh lagi, kemampuannya itu dimaksimalkan, nanti kedepannya bisa tambah baik lagi, tambah meningkat lagi, insyaallah. Ya, ini yang terakhir Ustaz, untuk pesan kepada teman-teman perpustakaan, pengurus perpustakaan yang sekarang ini ya Pak Ustaz. Ya, jadi teman-teman yang apalagi sebagai berkhidmat di perpustakaan ini, pesan saya jangan sampai kalian itu menjadi seperti ayam yang mati di lumbung padi karena kelaparan. Jadi perpustakaan itu di situ adalah gudangnya ilmu, gudangnya ilmu. Kalau petugas perpustakaan sendiri tidak ikut banyak membaca, banyak meluangkan waktu di situ untuk membaca dan membaca terus, nanti tidak mustahil jadi seperti ayam yang mati di lumbung padi karena kelaparan, karena tidak mau memakannya. Betul. Maka sebagaimana perpustakaan-perpustakaan yang besar, baik di dalam maupun di luar negeri, bagaimana para petugasnya itu mereka memang orang yang sangat alim-alim karena memanfaatkan, karena juga membaca di situ, sehingga menjadi pakar-pakar ilmu. Dan juga saya pesankan pada adik-adik yang khidmat di perpustakaan ini, bagaimana man kasurat mutalatuhu kasuro ittila, man kasuro mutalatuhu kasuro ittila'u. Barang siapa yang banyak membaca, maka banyak pengalamannya. Masya Allah. Maka dengan membaca dan membaca, yang katakannya ini termasuk ayat pertama katanya, Iqra, katanya, bacalah. Maka dengan ada perpustakaan ini kita semangat untuk membaca dan juga
kita sebagai pengurus juga akan usaha nanti bersama Romo Kiai akan meningkatkan lagi bagaimana bukunya tambah hari tambah banyak. Kemudian supaya santri semakin juga banyak pengalaman dan pendalaman ilmunya. Kurang lebih seperti itu, Ustaz Anugrah. Oh ya, terima kasih banyak Ustaz udah meluangkan waktunya di podcast Maktabatuna. Terima kasih banyak udah mau berkenan juga diwawancarai. Sahabat Maktabatuna, terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai berjumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maktabatuna Temboro.